Kali ini kita mau ngebahas gimana sih pemilihan entres yang benar ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan entres. Sebelum kita sambung, kita harus milih dulu. Nah, pemilihan entresnya seperti apa, bagaimana caranya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi dengan kami ya. Kali ini pada kesempatan ini kita mau ngebahas bagaimana sih cara kita untuk memilih entres yang baik dan benar ya. Jadi pemilihan entres ini sangat penting banget teman-teman. Jadi jangan asal pilih entres nih. Ketika kita memilih entres yang baik dan benar, tentunya akan berdampak pada hasil sambungan yang kita lakukan. Dan tentu yang kita inginkan bagaimana biar bibit yang nanti kita produksi itu bagus dan juga akan cepat berbuah. Nah, di belakang kita ini sudah ada pohon alpukat ya. Teman-teman bisa lihat ini daunnya cukup lebar. Ini adalah jenis alpukat kendil ya. Jadi alpukat ini namanya macam-macam ya. Ada yang nyebutnya alpukat Markus, ada yang bilang alpukat kendil atau alpukat wina. Jadi bisa dilihat daunnya ini lebar-lebar. Dan buahnya ini juga cukup besar ya, dia oval bulat dan bisa sampai 1,5 kilo per buahnya. Oke, langsung saja ya, kita akan memberikan beberapa tips bagaimana sih memilih entres yang benar. Yang pertama, pastikan teman-teman menggunakan entres dalam kondisi dorman ya, dalam kondisi tunas dorman. Jadi jangan menggunakan entres itu dalam kondisi sedang flashing atau daun baru. Kenapa sih nggak boleh gitu ya? Jadi kalau misal kita menggunakan yang masih trubus atau daun baru, itu biasanya itu relatif entres itu akan mudah mengering sehingga biasanya akan menyebabkan persentase grafting itu rendah teman-teman. Nah biasanya juga ini berlaku ke semua tanaman ya, bisa dari entres durian, entres alpukat atau entres-entres lainnya. Kita mencari kondisi tunas itu yang sedang dorman. Artinya dorman itu kondisi tunasnya dalam kondisi fase istirahat. Dia sedang tidak trubus atau daun baru. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kebetulan juga tunasnya juga masih dorman ya. Ini bagus. Nah, sebenarnya kondisi entres yang baik itu kondisi yang dia ini sedang dorman. Ini seperti ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan ya. Jadi kalau untuk di tanaman alpukat, kondisi tunas pucuk ini kita bisa mengamati bahwa ada dua kriteria utama yang ada di alpukat. Kalau dia pertama, kalau dia itu tunas pucuknya, ujungnya ini nih dia lancip ya, runcing, itu biasanya menandakan bahwa tanaman itu memasuki fase vegetatif. Jadi dia akan tumbuh ke tunas baru atau daun baru. Tapi kalau nanti yang kedua tuh kriterianya dia akan menjadi tunasnya itu ujungnya tumpul ya, ujungnya tumpul, kemudian dia kayak lebih besar gitu. Nah, biasanya ketika kondisinya dia lebih besar seperti itu adalah tanda-tanda tunas itu akan menuju ke fase generatif atau fase pembungaan. Nah, jadi yang kita pilih yang mana? Kita pilih yang kondisi masih ujungnya kuncup ya, bukan yang ujungnya sudah membesar, karena nanti dia akan bunga gitu. Jadi kalau misal kita pilih yang masih ngejendol gimana kak? Ya nggak masalah gitu, bisa-bisa aja, tetapi itu biasanya dia akan menjadi ada perombakan ya, yang awalnya dia mau menjadi bunga akan berubah lagi untuk ke tunas, biasanya kayak gitu. Tapi yang kita sarankan penggunaannya adalah tunas-tunas yang dalam kondisi masih kuncup gitu. Nah, jadi ingat ya, pertama itu tunasnya harus tunas yang sedang dorman. Gimana sih tahu tunas dorman? Nah, ini ada gambarnya nih. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nanti tunas dorman itu seperti itu. Tunas dorman dengan kondisi tunas itu tuh sudah mau keluar mata tunas gitu. Jadi kelihatan dia kayak mau keluar mata tunas. Ini yang sangat penting sekali gitu. Nah, kemudian yang kedua apa sih gitu? Penciri yang kedua, kita harus memilih tunas-tunas yang itu bukan berasal dari tunas air. Nah, jadi teman-teman juga perlu perhatikan, hati-hati jangan sampai ketika mengambil entres itu adalah entres tunas air gitu. Gimana kita taunya gitu? Kalau tunas air
itu biasanya pertumbuhannya tuh lurus ke atas dan dia cenderung lebih cepat pertumbuhannya. Nah, itu harus kita hindari. Kenapa? Karena tunas air sendiri ini biasanya ketika kita gunakan untuk entres, beberapa kondisi itu nantinya bibit yang kita hasilkan tuh kurang produktif, teman-teman. Karena ini tunas air, berbeda dengan tunas-tunas yang kita gunakan adalah tunas dari tunas primer, tunas sekunder gitu. Jadi tunas yang harus kita pilih yaitu tunas yang itu adalah tunas aktif, tunas dari tunas primer atau tunas sekunder dari tanaman itu. Berikutnya ya, jadi selanjutnya untuk yang ketiga, gimana sih kita memilih entres yang baik ya? Entres yang baik itu kita menggunakan entres itu yang dalam kondisinya sehat, teman-teman ya. Kemudian selain sehat juga kita harus melihat ukuran rootstock yang akan kita gunakan, ya batang bawah yang akan digunakan tuh sebesar apa, kita samakan gitu. Jadi jangan sampai nanti batang bawahnya kecil, kemudian entresnya terlalu besar. Nah, kita harus menyesuaikan ukuran batang bawah dan entres yang kita gunakan. Oke, langsung saja nih, kita eksekusi aja nih. Kita langsung bisa ke TKP ya, kita langsung bisa pilih. Nah, ini bisa kita lihat, kalau kita gunakan entres seperti ini masih oke sebenarnya, masih besar ya. Nah, tapi karena kondisi rootstock kita kecil, kita bisa memilih entres yang seperti ini, teman-teman. Kalau yang seperti ini kan kelihatan juga antara ruasnya, internotnya itu sangat jauh ya, sangat jauh, sehingga ini kurang baik sih kita gunakan gitu, karena mata tunasnya hanya beberapa di atas. Tapi kalau kita gunakan yang di bawahnya ini cukup bagus, teman-teman. Ini kita potong. Nah, ini internot atau mata tunasnya ini cukup banyak ya. Ini bisa kita lihat. Ini juga sudah ada bakal mata tunas nih. Ini sudah ada bakal mata tunas. Bakal mata tunas inilah yang nantinya akan menjadi tunas baru yang akan kita sambung ya. Jadi kalau kita menggunakan ini bisa kita jadikan 2 atau 3 sambungan gitu. Nah, jadi kemudian kita potong saja ya. Kita potong. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Entres yang baik kita pilih. Nah, ini juga ada yang seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini adalah tunas yang baru saja muncul ya. Ini sebenarnya belum lama dia tunas baru, kemudian baru manjang, dan ini baru mulai ke arah tunas tua, tapi belum lama. Tapi di sini kelihatan sangat jauh banget. Jadi internotnya itu masih terlalu panjang ya. Ini juga tidak kita sarankan. Ini seperti ini. Apalagi yang seperti ini, teman-teman. Ini bisa dilihat bahwa jarak antar tunasnya itu sangat jauh. Ini kita tidak sarankan ya. Ini cuman bisa jadi satu bibit aja nih. Gitu. Tapi kalau misal mau digunakan juga nggak masalah, oke gitu. Kita lihat daunnya ini juga kondisi tunasnya sudah kelihatan ya. Bakal ada tunas yang muncul dan ini berada di tunas sekunder, jadi tidak masalah gitu. Selagi kita tidak menggunakan tunas-tunas air, itu tidak masalah ya. Jadi kalau untuk di Markus, alpukat Markus sendiri ini memiliki kriteria tunas yang besar-besar, teman-teman. Beda dengan jenis lain. Nanti kita juga coba lihat untuk yang Miki ya. Jadi kita coba cek di sebelah kita juga ada tanaman alpukat Miki. Langsung saja kita coba ke sana ya. Oke, nah kita sudah di pohon alpukat Miki, teman-teman ya. Jadi kalau di Miki ini berbeda, teman-teman. Nah, ini kita lihat ini adalah tunas yang masih baru ya. Kita hindari menggunakan tunas-tunas yang masih muda. Tunas seperti ini kita hindari ya. Kita pastikan menggunakan tunas dorman. Nah, kita langsung saja nih. Kita akan memilih ya. Ini kelihatan nih. Nah, kalau dia seperti ini kondisinya juga masih dorman ya. Tapi sebenarnya lebih baik kita mencari yang tunas itu sudah mau pecah ya. Sudah mau pecah tunas baru, itu adalah yang baik kita gunakan sebenarnya. Sehingga nanti persentasenya itu akan jauh lebih banyak, teman-teman. Oke, langsung saja ya kita pilih ya. Kita ambil ini adalah tunas dari tunas primer ya. Kita lihat. Ini kondisinya sedang menuju pecah tunas, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kondisi yang bagus itu yang seperti ini, teman-teman. Nih, ini bisa kita lihat bersama. Ini kondisinya ini sudah mau pecah tunas. Nah, ini juga kan kelihatan nih, tunasnya sudah mau merekah, ini sudah mau pecah. Ini adalah entres yang bagus yang kita gunakan. Jadi, ketika dia sudah mau merekah, sudah mau pecah tunas,
itu akan jauh lebih bagus dan persentase keberhasilan kita akan lebih tinggi. Dan biasanya kalau dia sudah mulai merekah, sudah mulai pecah tunas, sambungannya itu akan lebih cepat teman-teman, akan kelihatan lebih cepat pecah tunasnya dan akan lebih cepat keberhasilannya. Nah, jadi seperti itu pemilihan entres yang benar. Oke, demikian video kita kali ini. Nah, teman-teman jika ada kriteria-kriteria lain atau ada tips lainnya terkait pemilihan entres, tentunya bisa berbagi dan bisa share di kolom, bisa tuliskan di kolom komentar kita. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.